Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan pada hari ini 4 Oktober 2020. Raja Daud banyak mengubah Mazmur puji-pujian. Salah satunya adalah di dalam Mazmur 35 ayat 28 yang berkata, "Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari." Dia katakan bahwa lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Rupanya memuji Tuhan, bernyanyi adalah salah satu disiplin rohani yang tidak dapat dilakukan oleh orang Kristen, dan kita akan diberkati oleh itu pada hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan 1000 lidah berpadu nyanyi bagi Sang Raja Penyayangku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini segenap jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih oleh karena damai sejahtera, sukacita, berkat kesehatan, perlindungan dari Allah di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini jemaat-Mu mau beribadah kepada Engkau, memuji Engkau ya Bapa, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami untuk boleh mengerti kebenarannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Efesus 5 ayat 19. Mari kita membuka Alkitab kita. Efesus 5 ayat 19 berkata, "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati." Amin. Mari kita akan pujikan "Berdekat Padamu". Yesus ku ikuti
Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih atas kesediaan Anda menyampaikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Kami terus menginformasikan bahwa penyampaian persembahan dan persepuluhan dapat dilakukan melalui transfer bank ke rekening seperti yang tertera di layar Anda, atau Anda dapat langsung datang ke gereja menyampaikannya langsung di kotak yang sudah disediakan. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami. Kami datang kepadamu berterima kasih untuk semua pemeliharaan, pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan bagi kami sekalian, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Sehingga di dalam setiap karya, usaha, studi, maupun setiap kami lakukan, kami beroleh pertolongan, penyertaan, dan bahkan keberhasilan dari Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang saat ini dengan penuh sukacita kami mempersembahkan persembahan perpuluhan kami sebagai suatu ucapan syukur, sebagai pengakuan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat untuk memelihara kehidupan seluruh umat Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, terus mohonkan berkat Tuhan bagi jemaat-Mu, sehingga setiap yang mereka kerjakan sungguh selalu di dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan senantiasa. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan setiap doa syafaat kami. Kami terus mengingat untuk bangsa dan negara kami, yang terus bergumul dalam segala perkara, khususnya saat ini di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menolong bangsa dan negara kami, baik melalui pemerintahan, baik yang di pusat, di daerah, baik melalui segala kebijakan maupun juga hal-hal yang ditetapkan untuk kebaikan dan juga untuk penanggulangan untuk pandemi COVID-19 ini. Kiranya masyarakat Indonesia terus dapat bekerja sama, berpartisipasi aktif dalam protokol kesehatan maupun juga perilaku-perilaku yang akan menolong kami semuanya dapat makin dibebaskan dari COVID-19 ini. Bapa di surga, kami berdoa kiranya Engkau memberkati hikmat bagi seluruh pemerintahan, orang-orang yaitu yang menjabat di pemerintahan pusat, daerah, presiden, wakil presiden, segenap menteri maupun juga orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menjabat, bahkan yang ada di Lampung secara khusus, kiranya Engkau juga memberkati baik gubernur, wakil maupun juga wali kota dan bupati-bupati, semua orang yang Tuhan percayai untuk menjabat di pemerintahan ini. Tuhan akan memberkati dengan kebijaksanaan. Bapa di surga, kami datang kepadamu menyerahkan dunia. Kiranya Engkau juga memberkati, di mana secara umum kami semuanya juga terlibat di dalamnya, di mana COVID-19 juga sedang dirasakan keberadaannya di berbagai belahan penjuru dunia. Tuhan, selamatkanlah dunia ini dengan cara-Mu, sehingga kami percaya bahwa melalui peristiwa ini pun dunia akan makin terbuka mata rohani mereka, keperluan akan Juru Selamat Yesus Kristus. Kami berdoa kiranya Engkau juga memberkati jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan perlindungan-Mu untuk jemaat Tuhan sekalian dari segala macam sakit, penyakit maupun secara khusus pandemi yang terjadi saat ini. Terlebih lagi Tuhan akan memberkati, meskipun di masa-masa sulit bagi banyakan kami, Tuhan akan tolong dalam karya, usaha, studi. Kami semuanya dipelihara. Tuhan tetap menyediakan pemeliharaan-Mu dengan cara-Mu yang sempurna bagi jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya juga Engkau memberkati baik rekan-rekan kami yang di induk, di cabang. Kiranya Engkau Tuhan menolong baik hamba-hamba Tuhan yang melayani, secara khusus Pendeta Cipto Hadi keluarga. Demikian juga Bapak Ganding Sitebus keluarga. Kami mengingat juga untuk Ibu Ena dan Pak Agus yang ada di Hong Kong. Segenap pelayan-pelayan Tuhan baik di cabang maupun juga di perintisan-perintisan. Tuhan akan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan. Jagai mereka, bahkan jemaat Tuhan, rekan-rekan kami seiman di sana, Tuhan juga melindungi dan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan doa secara khusus untuk keluarga Bapak Hot Martua, di mana suasana duka boleh Tuhan izinkan terjadi ketika hari Rabu yang lalu Engkau telah memanggil hamba-Mu yang terkasih, Ibunda atau Opung Riamin Borusi
tungkir. Kami bersyukur Tuhan untuk segala keadaan yang boleh dialami sepanjang masa-masa kehidupannya. Kini Tuhan kuatkan dan teguhkan keluarga Bapak Hot dengan penghiburan dan ketabahan yang luar biasa dari Tuhan, sehingga semuanya boleh merasakan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, berdoa kiranya Kau berkati rekan-rekan muda sekalian, khususnya memasuki masa perkuliahan di semester yang baru, di tempat atau di kampus yang baru. Meskipun kebanyakan masih secara online melaksanakan perkuliahan mereka, Tuhan juga menyertai agar mereka dapat beradaptasi dengan baik. Demikian juga setiap anak-anak kami semuanya, baik yang di TK, SD, SMP, SMA, yang juga telah memulai pembelajaran mereka. Tuhan akan menolong segala sesuatunya, semuanya dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk jemaat Tuhan yang senior. Kami berdoa kiranya Kau berkati Bapak Hendra Saldi, Bapak Tumpah Huta Barat, Ibu Gideon, Ibu Lendang, Bapak Marali Simanjuntak, Bapak David Kasidi, Ibu Badar, Ibu Yohana, Bapak Suparno dan Bapak Susanto, Ibu Trimurti. Tuhan berkati mereka semuanya dengan kekuatan kesehatan, khususnya di masa lansia, keimanan yang makin tetap dan mantap, dan mereka menjadi teladan untuk kami anak cucunya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Demikian juga kami mengingat untuk lembaga-lembaga baptis, kiranya Tuhan akan tolong. Secara khusus kami berdoa untuk Rumah Sakit Immanuel, kiranya Kau berkati baik direksi, karyawan, semua yang bekerja dan yang terlibat di dalam bidang kesehatan di Rumah Sakit Immanuel ini. Tuhan akan menjagai apabila saat ini terus berjuang di dalam menolong penanganan atau penanggulangan dari pandemi COVID-19. Tuhan melindungi dan menyertai. Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Segala keperluan yang diperlukan, Tuhan pun juga menyediakan yang terbaik. Inilah doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salah satu disiplin rohani yang dapat dilakukan oleh orang-orang percaya adalah bernyanyi, memuji Tuhan. Kita akan diberkati oleh khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Krishna Wahyu Surya. Kita akan pujikan Kasih Juru Selamatku. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabar? Bersyukur hari ini kita dapat kembali lagi memasuki seri pembelajaran dari disiplin rohani. Setelah minggu lalu kita belajar dari pekabaran Injil, yakni melalui pekan PI, kini kita kembali kepada disiplin rohani. Dan saya yakin bahwa Bapak Saudara sekalian tentunya masih mengingat disiplin rohani. Apakah disiplin rohani itu? Suatu latihan rohani, kegiatan rohani yang memang sengaja kita lakukan untuk dapat semakin serupa dengan Yesus Kristus. Makin saleh atau makin bertumbuh dan makin sesuai dengan maksud hati Allah. Dan tentu kita sudah belajar di sana, ada berbagai disiplin rohani telah kita pelajari. Ada disiplin rohani berdoa,
disiplin rohani renungan pribadi, dan juga berpuasa. Kini kita akan masuk di dalam pembelajaran disiplin rohani bernyanyi. Wah, bernyanyi. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah bernyanyi? Apalagi orang percaya, tentu di dalam hatinya meluap-luap yang namanya nyanyian demi nyanyian. Kita menggunakan banyak waktu sebagai orang percaya. Untuk apa? Bernyanyi. Nah, demikian juga memang benar bahwa melalui bernyanyi ada satu potensi, yaitu manfaat yang besar dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kalau saya boleh bertanya, ada nggak orang-orang percaya atau orang Kristen yang nggak terlalu menghargai tentang bernyanyi? Jika Bapak Saudara perhatikan, misalnya di dalam suatu ibadah, di dalam pertemuan ibadah, apakah pernah melihat orang-orang yang ketika bernyanyi atau dipimpin untuk bernyanyi bersama-sama dengan jemaat, emosinya sepertinya nggak ada, datar-datar saja. Bahkan mungkin merasa atau tidak sama sekali bernyanyi, ya, tidak menyanyi sama sekali. Nah, saya juga mungkin pernah tahu beberapa orang yang memang kadang-kadang mengeluh, wah, waktunya fokus belajar firman Tuhan, gak usah terlalu banyak nyanyinya. Atau mungkin juga mengatakan bahwa aku gak akan datang kalau hanya isinya nyanyi-nyanyi tok, ya, di dalam ibadah isinya cuma nyanyi-nyanyi saja. Nah, apapun itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita akan melihat bahwa bernyanyi adalah suatu disiplin rohani yang bernilai dan bermanfaat, suatu kebiasaan yang dapat menolong kita bertumbuh dan tentunya makin serupa dengan Yesus Kristus. Mari kita melihat yang pertama, tujuan bernyanyi itu sendiri. Apa? Yang pertama, tujuan bernyanyi tentunya pasti berhubungan dengan Allah kita. Tujuan bernyanyi yang pertama adalah untuk memuji Allah. Kata himne yang kita pakai atau yang kita tahu melalui nyanyian pujian atau buku merah, itu kita sering sebut sebagai himne. Dari bahasa aslinya humnos, itu artinya adalah sebuah lagu pujian. Jadi kalau Bapak Saudara menyanyi, apalagi dari nyanyian pujian, sudah jelas itu arahnya adalah untuk memuji Tuhan. Bahkan pemazmur banyak menggunakan kata-kata di dalam mazmurnya. Berkata di dalam Mazmur 30 ayat 4, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bahkan dalam Mazmur 47 ayat 6-7 dikatakan, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah. Dengan nyanyian pengajaran, kata mazmur digunakan untuk menunjukkan tujuan pujian hanya kepada Tuhan. Bahkan sebenarnya sudah lumrah, ya, atau wajar bagi kita orang percaya bahwa memuji Tuhan mestinya menjadi sesuatu yang wajar keluar dalam kehidupan Anda orang percaya. Daud mengatakan ketika ia merasakan berkati Tuhan, ia memuji Tuhan. Apakah kalau Anda diberkati Tuhan sama sekali Anda tidak memuji Tuhan? Pasti Anda akan memuji, walaupun mungkin dalam hati atau mungkin dalam suara yang tidak terlalu kencang. Juga di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13, orang Kristen pun diajar di dalam menyanyikan nyanyian pujian oleh sebab sukacita yang ia terima. Bahkan, jangankan dalam menerima berkat Tuhan atau sukacita, bahkan di dalam hal yang paling menyakitkan, baik itu penganiayaan, baik itu persekusi, Paulus dan Silas pun tetap dapat menyanyikan nyanyian kepada Tuhan. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25, mereka berdoa di dalam penjara dan memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Sungguh luar biasa. Sendi-sendi penjara goyah, pintu-pintu terbuka. Nah, dalam hal ini Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah Allah kita memang layak untuk dipuji atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Ia layak untuk kita puji melalui nyanyian. Nah, kemudian juga bukan hanya untuk ditujukan kepada Tuhan, bernyanyi juga ditujukan untuk mengajar dan menasihati sesama orang percaya tentunya, satu dengan yang lain di antara kita. Bernyanyi memang tidak selalu ditujukan kepada Allah. Tentunya ada banyak nyanyian, ya. Tetapi di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 19 yang sudah kita baca tadi, maupun juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 16, ada banyak lagu-lagu yang diarahkan untuk menasihati atau mengajar sesama. Nah, saya akan bacakan di dalam Kolose
pasal 3 ayat 16 yang berkata bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi di antara sesama kita dapat saling menguatkan, mengajar, menasihati. Kata yang dipakai memang menegur, tapi itu artinya menasihati. Berarti bahwa melalui bernyanyi kita dapat membangun atau menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada kata nyanyian jemaat, sebenarnya itu pun memiliki arti ajaran jemaat. Jadi nyanyian bisa merupakan pengajaran untuk jemaat yang lain. Nyanyian jemaat ini berarti ajaran, ini berarti doktrin yang diungkapkan, di-sharingkan. Jadi kalaupun Anda berbagi pujian, baik melalui WhatsApp, melalui YouTube, atau pujian-pujian, nyanyian-nyanyian yang ada sang nilai-nilai maupun juga unsur-unsur yang ada di dalam nyanyian itu, seringkali merupakan doktrin atau pengajaran yang dapat saling menguatkan, saling menasihati. Bukankah saudara-saudara seiman kita, dimanapun mereka berada, patut untuk mendapatkan pengajaran, nasihat, bahkan dorongan. Mungkin saat mereka lemah atau saat mereka membutuhkan penguatan, Anda dapat mempergunakan nyanyian, tidak perlu selalu nasihat, tetapi juga mungkin berupa nyanyian untuk menasihati dan menguatkan. Nah, kemudian juga bukan hanya untuk Tuhan, nyanyian juga untuk sesama, tetapi ternyata juga untuk diri kita, agar kita dipenuhi dan makin diperkaya. Sebab Daud menuliskan ada keuntungan pribadi yang ia temukan ketika ia bernyanyi. Itu membuatnya, yakni membuat bibir dan juga jiwanya bersukacita. Mazmur di dalam pasal yang ke-71 ayat ke-23. Demikian juga dia merasa bahwa itu akan sangat menyenangkan dan indah. Di Mazmur yang ke-147 dan di ayat yang pertama. Bernyanyi pun dapat bisa menjadi suatu sarana untuk dipenuhi Roh Kudus. Apa yang sudah saya baca tadi dalam Kolose dan juga dalam Efesus pasal 5 ayat 18 dan 19 mengingatkan kita, menunjukkan jangan mabuk oleh roh jangan mabuk oleh anggur, tapi mabuklah oleh roh atau dipenuhi roh, ya, dikontrol oleh roh, dikuasai oleh roh. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai dipenuhi roh, rupanya bernyanyi bisa menjadi sarananya. Paulus bernyanyi, kemudian dia dipenuhi Roh Kudus. Itu ada contoh-contoh di dalam Alkitab. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Anda membiarkan firman Tuhan itu tinggal dalam hati kita, Kolose 3 ayat 16a. Firman itu tinggal dalam diri kita, dan kemudian firman itu menguatkan kita. Bahkan selanjutnya dijelaskan di sana bahwa dengan bernyanyi dalam kasih karunia satu hati kepada Tuhan, Kolose 3:16b. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, untuk kehidupan kita yang ingin diperkaya maupun dibangun lebih lagi, bernyanyi itu merupakan salah satu latihan rohani yang tepat untuk Anda. Jadi tujuan bernyanyi untuk memuji Tuhan, menasihati sesama atau mengajarkan kepada sesama, kemudian juga kepada diri kita sendiri, itu akan memperkaya dan menguatkan kita, yakni spiritualitas atau kerohanian kita. Karena itu, di bagian selanjutnya, mari kita akan melihat praktek bernyanyi yang dapat kita lakukan. Kita diarahkan bagaimana praktek bernyanyi. Yang pertama, ada saran bahwa bernyanyi itu perlu melibatkan pikiran. Jadi ketika Anda bernyanyi, melibatkan pikiran kita. Ingat bahwa bernyanyi itu tadi ada unsurnya mengajar, menasihati orang lain. Maka apa yang kita omongkan atau yang kita nyanyikan, mestinya kita memahami. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 15, Paulus mengatakan, ya kalau aku menyanyi ya dengan rohku, aku juga bernyanyi dengan pikiranku. Ini mengasumsikan atau menunjukkan pada kita bahwa kalau kita menyanyi, kita perlu ngerti, kita perlu tahu apa yang kita nyanyikan, perlu paham kata demi kata apa yang kita sampaikan. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, memang ini pasti berbeda dengan lagu-lagu populer di dunia yang lain ya, di dunia ya. Jadi lagu-lagu yang populer di luar sana yang
Mungkin orang bisa saja menyanyi karena musiknya bagus, karena musiknya indah, dapat mengikuti ritmenya, tetapi tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka berikan perhatian yang cermat mengenai lirik atau teks atau ayat-ayat atau kata-kata di dalam setiap lagu yang Anda nyanyikan. Bukan saja dalam pikiran, tetapi juga melibatkan apa? Hati. Melibatkan hati pada saat bernyanyi. Saat kita bernyanyi, kita harus melakukannya dengan kasih karunia yang di dalam hati. Jadi, kita memperoleh kasih karunia dari Allah di dalam Kolose pasal 3 ayat 16 tadi. Kemudian juga dalam Efesus pasal 5 ayat 19 tadi dikatakan bersoraklah, bernyanyilah bagi Tuhan. Kata yang dipakai dalam bahasa Inggris itu adalah making melody in my heart ya. Ada lagu ya itu ya. Lagunya sekolah minggu atau ya lagu kita, making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart to the King of King. Itu sebuah lagu saja. Jadi mengingatkan kepada kita bahwa in my heart atau dalam hati kita memuji, bernyanyi untuk Tuhan. Libatkan hati, tuangkan hatimu ketika engkau memuji namanya. Nah, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, kita juga dapat meningkatkan nyanyian ketika kita beribadah. Memang selama beberapa bulan terakhir kita beribadah tidak bersama-sama dalam satu ruangan, tetapi beribadah di tempat kita masing-masing. Tetapi dimanapun Anda hadir, di tempat ibadah di gereja maupun di tempat Anda beribadah di rumah, Anda dapat meningkatkan nyanyian Anda di tempat di mana Anda duduk atau berdiri. Nyanyi sendiri nggak enak ya. Coba bayangkan, kalau Anda memuji Tuhan sendiri bisa saja. Tapi coba kalau Anda bergabung dengan yang lain, orang-orang di sekitar Anda, nyanyinya pasti lebih semangat biasanya ya. Biasanya Anda menularkan orang lain atau Anda ditulari orang lain untuk bersemangat lebih menyanyi. Jadi, orang juga akan merasa lebih terlibat ketika ada orang lain yang bernyanyi, atau mungkin bahkan lebih dekat kepada pemimpin pujian, singer. Nah, selama ini kita rekaman, ya mungkin kita dapat melibatkan diri kita dalam nyanyian, dalam pimpinan dari worship leader, pemimpin pujian atau singer. Nah, dari situ mari kita akan melihat bahwa langkah untuk menikmati nyanyian mungkin bersama-sama. Jika mungkin Anda tidak bisa berada di gereja, paling tidak dengan keluarga Anda atau orang-orang terdekat Anda. Atau kalau Anda sendirian di dalam menyanyikan ketika ibadah, ikuti singer, ikuti worship leader, supaya hati Anda makin terlibat. Demikian juga bahwa kita bisa menggunakan kesempatan untuk belajar bernyanyi. Ini praktek selanjutnya ya. Manfaatkan kalau ada kegiatan bernyanyi. Manfaatkan kesempatan untuk belajar bernyanyi. Bernyanyi kalau suaranya sopran tok, suara 1, oke. Suara 2, 1 dan 2 dicampur. Wih, makin keren. Dicampur dengan suara 3, apalagi ditambah suara 4. Sopran, tenor, alto, bass. Waduh. Suatu harmoni yang ketika bernyanyi bersama-sama akan menjadi harmoni yang luar biasa, dan memang gereja kita pun menyediakan kesempatan demi kesempatan untuk paduan suara gereja atau paduan suara anak dan lain sebagainya untuk meningkatkan belajar menyanyi ya, meningkatkan bernyanyi. Kita punya cikgu, Yusi dan lain sebagainya untuk menolong di dalam belajar baik yang dewasa maupun anak-anak. Memang setiap kesempatan untuk bernyanyi adalah kesempatan untuk belajar. Jadi, manfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dalam cara bernyanyi. Tingkatkan. Kemudian juga perluas bagian yang selanjutnya. Perluas lingkup menyanyi Anda. Jangan hanya terbatas di tempat umum, waktu ibadah atau pada waktu kebaktian saja. Bernyanyilah seperti berdoa. Kapan saja saudara bisa berdoa, demikian juga kapan saja saudara bisa bernyanyi. Kadang seperti spontan saja ketika Anda memerlukan atau sepertinya Anda perlu untuk melakukannya. Dalam berbagai program pun bisa perluas disiplin rohani bernyanyi dengan mungkin memberikan event-event atau program-program bersama untuk menyanyi. Mungkin sebulan sekali bernyanyi bersama atau setahun sekali atau ya terjadwal. Kemudian juga sebagai satu sarana latihan rohani, maka kita dapat melakukannya secara pribadi maupun juga secara bersama-sama. Ketika Anda berpergian,
Ada tersedia sekarang bukan saja kaset ya, kalau zaman dulu kaset, sekarang selanjutnya ada CD, kemudian ada flash disk, atau sekarang semuanya ada iPhone dan lain sebagainya. Atau ada juga gadget-gadget yang lain, HP Anda, semuanya di sana bisa dimasukkan lagu pujian. Ada banyak lagu yang bisa dimasukkan dalam gadget Anda atau handphone Anda, tetapi jika Anda memasukkan nyanyian pujian, himne, Anda akan dapat makin meningkatkan atau memperluas nyanyian Anda. Ayo tingkatkan kesempatan untuk Anda dapat bernyanyi dalam waktu baik bersama orang lain, bersama-sama, ataupun waktu Anda secara pribadi. Maka Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari disiplin rohani bernyanyi? Ayo kembali kepada pemazmur Daud yang mengajarkan dan mencontohkan kepada kita. Mazmur 13 ayat 6, Aku akan bernyanyi untuk Tuhan, karena Dia telah memperlakukanku dengan baik. Jika Anda telah menerima rahmat Tuhan, pasti Anda akan bernyanyi. Jika Anda menerima kasih dan karunia-Nya, saudara akan bernyanyi. Demikian juga, mari kita puji Tuhan, nyanyikanlah untuk Tuhan lagu baru dan pujian di pertemuan orang-orang kudus. Mazmur 149 ayat 1. Baik kita bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lain di gereja maupun di rumah bersama orang-orang kudus, orang-orang terdekat Anda, orang-orang percaya yang lain. Mari kita akan mengusahakan diri untuk makin serupa dengan Yesus Kristus. Baik melalui disiplin rohani, yang pertama berdoa, renungan pribadi, berpuasa, dan kini bernyanyi. Selamat bernyanyi, selamat memuji Tuhanmu, selamat saling menasehati melalui nyanyian satu dengan yang lain, selamat diperkaya di dalam kerohanianmu ketika engkau bernyanyi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, kau besertaku, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amat hina dulu hidupku, jauh dari kesukaan, lalu diberikannya ku lagu, ku nyanyikan pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Dia dan menerima berkat yang dari Allah. Terimalah janjinya. Tuhanmu melindungi engkau dan memberkati engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.